kita langsung. Jadi untuk besok dari RPP yang Bulog 2 itu tujuan pembelajarannya untuk besok. Dari pembelajaran Ibu besok, area pengembangan diri yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Dirinya. Oke. Nah, untuk itu strategi apa yang Ibu pakai? Model pembelajarannya yang dipakai model pembelajaran apa? Ya, karena sudah RPP sudah siap, alat-alatnya juga sudah siap, penempatan lainnya. Nanti berarti kita bertemu besok ya di kelas langsung Bu. Selamat siang Bu Novi. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Semua sehat? Sehat. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Anak-anak hari ini ada siswa yang tidak masuk? Ada. Siapa? Cahaya. Dia kenapa? Mengikuti lomba. Oh, mengikuti lomba ya. Dia dapat dispensasi karena ikut lomba ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang tema 1. Namun sebelumnya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Anak-anak, mari kita semua panaskan dengan tepuk PPK. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Anak-anak, sekarang kita akan memulai pelajaran yaitu tentang tema 1 adalah keselamatan makhluk hidup dengan subtema hewan sahabatku. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mempunyai gambar. Anak-anak lihat gambar di depan? Ya. Gambar apa itu? Anjing. Anjing, ya bagus. Di mana kalian pernah melihatnya? Di rumah. Di rumah ada yang mempunyai anjing, memelihara anjing di rumah? Siapa? Oh ya, Risma, Dwi, dan Rizka memelihara anjing ya. Baik anak-anak. Indra bagaimana? Kucing ya. Nanti kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan ya. Nah, setelah nanti anak-anak mempelajari materi ini, kita nanti supaya bisa membandingkan cara perkembangbiakan hewan secara vivipar, ovipar, dan ovovivipa. Kemudian yang kedua, supaya nanti anak-anak bisa mempresentasikan cara perkembangbiakan hewan secara vivipar, ovipar, dan ovovivipa. Dan yang ketiga, nanti supaya anak-anak mampu menganalisis ide pokok berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Dan yang
pengamatan. Nah, itu tujuan kita belajar materi ini nanti. Ya, sebelum lanjut, silakan ambil LKPD-nya ke depan. Ya, silakan anak-anak pilih sesuai dengan minat anak-anak masing-masing. Ya, silakan semua ke depan mengambil dan memilih. Silakan pilih LKPD. Oh ya, boleh, silakan. Ya, ya, silakan diambil, silakan pilih. Ya, ya. Suka pilih yang itu? Ya, boleh, silakan. Nah, sekarang coba anak-anak diskusikan bersama teman sesuai dengan video berikut. Ya, silakan Ibu akan tampilkan tayangan video. Ya. Coba anak-anak perhatikan tayangan video di depan. Sudah disaksikan? Sudah. Nah, sekarang coba anak-anak lihat LKPD-nya dan silakan dikerjakan. Ya. Menurut kamu yang mana namanya mau apa? Menurut aku ayam sih. Oh, berarti anjing bisa dong? Iya dong. Atau di akhir paragraf. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD 1? Sudah semua. Setelah diskusi tadi bersama kelompoknya, anak-anak sudah bisa menyimpulkan kira-kira video yang tadi anak saksikan itu benar apa tidak kalau anjing itu bisa bertelur? Ya. Kalau tidak, berarti anjing termasuk ovipar, vivipar atau ovovivipar? Vivipar. Bagus sekali. Anjing termasuk hewan vivipar, yaitu hewan yang beranak. Nah, kalau ayam termasuk hewan apa? Kenapa? Ya, karena bertelur. Ya, jadi anak-anak sudah bisa membedakan mana hewan ovipar dan hewan vivipar? Meningkatkan pemahaman anak-anak tentang perkembangbiakan hewan. Ibu punya lagu anak-anak. Bagaimana kalau kita sekarang bernyanyi? Ayo. Setuju? Setuju. Nah, coba kita sama-sama ya bernyanyi. 1, 2, mulai. Berkembang biakan generatif ada 3 macam. 1 ovipar dengan bertelur.
silakan dikerjakan dan didiskusikan. Ada yang bertanya, anak? Ya, kenapa Indra? Saya mau tanya, yang dicari di toko yang di sini. Guru, saya ingin tanya, kalau itu boleh Silakan ditulis sambil komentar. Anak-anak sudah selesai mengerjakan? sudah. Kelompok 2 sudah? Kalau sudah semua selesai, Ibu minta sekarang anak-anak mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan kelas. Ya. Siapa yang mau? Ya, coba dari kelompok 1, coba Dwi. Silakan ke depan. Kura-kura biasanya hidup di air tawar dan darat. Kura-kura mempunyai tempurung yang keras. Tempurung kura-kura memiliki lapisan luar yang bersifat keras dan lapisan dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat. Kura-kura berkuku tajam pada keempat kakinya untuk membantunya berjalan saat di darat. Jika terancam bahaya, kura-kura akan memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Makanan kura-kura adalah serangga dan tumbuhan. Ya, betul. Silakan duduk Dwi. Nah, sekarang Ibu minta untuk kelompok 2. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi ke depan kelas? Semua? Ya, Ibu pilih satu saja ya. Coba Satya. Merupakan hewan yang hidup di air tawar. Bulus disebut juga api. Bulus mempunyai tempurung tulang yang rawan seperti benih. Kaki bulus berbentuk sirip. Bulus selalu tinggal di air pada dasar sungai yang berlimput. Tinggal terancam bahaya bulus tidak dapat memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Bulus termasuk hewan karnivora, makan ikan besar, kencing, dan cacing. Ya, silakan. Bagus, Satya. Silakan duduk. Anak-anak, Ibu akan menambahkan sedikit ya tentang perkembangbiakan pada hewan. Cara berkembang biak makhluk hidup sangatlah beragam. Berkembang biak dilakukan oleh makhluk hidup untuk memastikan bahwa mereka memiliki keturunan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Ya. Oleh karena itu, berkembang biak merupakan salah satu karakteristik dasar yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang unik untuk spesies mereka masing-masing. Pada dasarnya, perkembangbiakan makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Perkembangbiakan secara seksual atau generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara perkembangbiakan vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa
didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara seksual atau generatif juga sering dinamai sebagai perkembangbiakan secara kawin, di mana sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, yang pertama, mungkin tadi anak-anak sudah perhatikan. Yang pertama ada ovipar atau bertelur. Nah, apa itu ovipar? Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Nah, dalam proses pembuahannya terdapat 2 jenis pembuahan, yaitu secara internal dan eksternal. Secara apa? Internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Kemudian secara eksternal terjadi di luar tubuh induk. Ya, ciri hewan ovipar adalah tidak memiliki daun telinga. Coba anak-anak biasanya perhatikan ayam punya daun telinga? Ya, tidak punya. Nah, itu ciri-ciri hewan ovipar. Kemudian selain tidak memiliki daun telinga, juga tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Pernah lihat ayam menyusui? Ya, itu ciri-cirinya. Kemudian telur berada di luar tubuh induknya. Bentuk tubuh si anak secara umum sama dengan induknya dan pertumbuhan janin relatif lambat. Janin mendapat makanan dari cadangan makanan yang sudah tersimpan di dalam telur. Janin tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, adapun contoh hewan ovipar yang hidup di darat yaitu ayam, lagi apa lagi? Bebek, komodo, dan burung. Bagus. Sementara contoh hewan ovipar yang hidup di air apa saja? Ikan, kata, dan penyu. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu vivipar atau beranak. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasanya disebut juga dengan hewan mamalia atau menyusui. Embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina, sehingga induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan. Ciri-ciri hewan vivipar adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Bentuk fisik anak yang dilahirkan sama dengan bentuk tubuh induknya. Kemudian janin tumbuh relatif lambat. Janin mendapatkan makanan dari induk melalui tali pusar dan juga plasenta dan memiliki rahim. Adapun contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vivipar yaitu apa saja? Yang tadi anjing, bagus. Lagi kucing, sapi, harimau, kambing. Ya, itu. Yang melompat-lompat kelinci. Bagus. Itu contoh hewan vivipar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Bertelur dan beranak. Nah, hewan yang bertelur secara ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio tumbuh dalam telur yang dikandung induknya, kemudian dilahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar
Janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh induk dan anaknya keluar dari dalam tubuh induk. Adapun contoh hewan yang berkembangbiakan secara opovivipar yaitu ikan hiu. Bagus. Contoh dua? Bulat, serangga, ular, kadal. Bagus, kadal juga. Dan kuda laut. Nah itu. Nah tadi anak-anak kan sudah berdiskusi ya, menentukan ide pokok dalam teks. Sekarang ibu ingin menambahkan sedikit ya. Adapun langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, tandai beberapa kata dalam satu paragraf. Nah tadi anak-anak belajar apakah sudah menandai dalam paragraf itu kira-kira mana yang penting? Nah, bagus. Selanjutnya yang kedua, kenali ciri kalimat penjelas dan kalimat utama. Selanjutnya, kalimat penjelas bersifat quod-hukum. Dan yang keempat adalah menentukan ide pokok campuran. Ya, anak-anak ada yang bertanya? Ibu guru, ya itulah ide pokoknya selalu di depan. Oh, ide pokok paragraf apakah ada selalu berada di depan? Seperti itu? Ya. Nah, anak-anak ide pokok tidak selalu berada di depan. Ide pokok yang berada di depan disebut deduksi. Kemudian ada juga ide pokok yang berada di akhir paragraf yang disebut dengan induksi. Jadi ide pokok itu bisa berada di awal, bisa juga berada di akhir paragraf. Oh ya, Kanya, ini bertanya apa? Ya, hiu termasuk hewan opovivipar. Bagus sekali pertanyaan dari Kania. Kenapa hiu termasuk opovivipar? Ya, ada yang tahu kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu? Ya, mungkin ibu jelaskan sedikit ya kenapa hiu termasuk opovivipar. Karena sebelumnya hiu bertelur. Dia memiliki telur di dalam tubuhnya. Kemudian telur itu pecah, barulah lahir anak. Jadi dia termasuk bertelur dan beranak. Itu bisa dimengerti anak-anak? Baik anak-anak, di akhir pembelajaran hari ini ibu akan memberikan anak-anak beberapa pertanyaan. Ya, silakan anak-anak kerjakan di rumah. Kalau kurang jelas bisa lihat di papan. Kalau ada yang kurang jelas, bisa anak-anak lihat pertanyaannya di slide ya di depannya. Silakan dijawab. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ya. Nah, setelah mengikuti pelajaran hari ini, bagaimana perasaan anak-anak? Senang? Tadi apa saja yang anak-anak pelajari? Anak-anak sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan opovivipar. Selanjutnya,
perlu ditingkatkan jejak berikutnya. Jadi kurang berkualitas. Catatan dari sidang tadi. Terus yang kedua itu apa namanya, memacu siswa untuk berani. Nah, itu di sana ya. Itu catatan kecil dari pembelajaran tadi. Dan yang lainnya sudah bagus semua, sudah kelihatan aktifkan siswa, sudah diskusi siswa, sudah kelihatan siswa berani, juga sudah. Tujuan yang Ibu Novi kemarin sampaikan yaitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Nah, dari kegiatan yang tadi itu, dari pembelajaran yang tadi, yang mana menunjukkan bahwa percaya diri dari siswa itu cepat muncul. Rasa percaya diri itu sudah tercapai dengan siswa berani berdiskusi dengan temannya, berani mengungkapkan pendapat, itu ya Ibu, yang berani bertanya, bertanya di pelajaran, juga berani ke depan kelas. Nah, untuk rencana tindak lanjut yang akan datang, apa yang akan Ibu lakukan? Terima kasih Ibu Novi untuk waktunya dari kegiatan supervisi ini. Untuk selain untuk menambah pengembangan diri Ibu Novi sendiri, juga menambah pengembangan diri ini sebagai profesor di sini. Nanti kita bisa bersama-sama memajukan siswa dan melakukan semuanya untuk siswa dan ibu. Terima kasih untuk waktunya.